Assalamualaikum sobat. Kali ini Mak Jahit akan membuat gaun batik couple mermaid. Nah, ini bahannya dari bahan katun batik dengan organza, polos organza ya. Nah, langkah pertama kita membuat pola dasar dulu, pola dasar BB bagian depan dan belakang ya. Ini sebatas panggul 2 atau di bawah panggul 2 ya, atau di atas lutut 5 cm. Jadi batas duyungnya atau mermaidnya ini di atas lutut 5 cm. Nah, ini ukurannya dari panggul kita kurangi 3 atau 4 cm. Nah, ini dari panggul kita kurangi 3 atau 4 cm. Nah, seperti ini. Nah, terus yang di sini untuk bagian kerahnya seperti biasa turun 2 cm. Nah, ini turun 2 cm ya. Selanjutnya untuk bagian kerah, kerah Shanghai ini setengah leher belakang dan ini setengah leher depan. Di bagian ujungnya naik 2 cm. Lalu ini kita serong. Untuk lebar kerah tetap kita memakai 3 cm. Ini di bagian pola bagian belakang ya. Sama untuk di bagian bawahnya, dari panggul kita kurangi 3 atau 4 cm. Nah, seperti ini. Untuk di bagian lengan, pecahnya dulu ya. Untuk bagian duyungnya atau mermaidnya ini kita memakai klok penuh. Nah, ini polanya klok penuh atau lingkar penuh, seperti payung itu ya, lingkar penuh. Nah, di sini kita membuat garis, caranya ya, kita membuat garis lurus dulu. Di bagian tengahnya ini diambil siku ya, siku. Nah, untuk lingkarnya ini sama dengan lingkar keseluruhan ini setengah dari lingkar lututnya ini ya, setengah dari lingkar lutut. Nah, terus di sininya sama dengan panjang rok. Nah, ini panjang rok. Panjang rok dihitung dari lutut 5 cm di atas lutut tadi ya. Nah, ini panjang rok ya. Untuk lingkarnya ini kita ukur seperti ini, kita ukur dikit-dikit sama dengan bagian panjang rok ini. Jadi setelah itu, nah kita ukur seperti ini ya, atau pakai busur. Kalau ukuran besar kan tidak mungkin ya pakai busur. Jadi kita ukur, misal ini 55, nah semua kita titik-titik 55. Nah, seperti ini. 55, nah semua baru kita bentuk lingkar. Setengah lingkar. Ini nanti motongnya di bagian sini lipatan. Nah, 1 kali potong cukup. Lipatan ini kita butuh bahan yang lebarnya 150 tentunya ya. Nah, ini di lingkar di bagian sini sama dengan lingkar paha atau lingkar lutut ini tadi ya. Lah, lutut. Nah, yang di sini tadi. Nah, ini lingkarnya, ini ukurannya harus sama dengan ini. Setengah lingkar lutut. Selanjutnya kita buat tangan. Nah, untuk tangan seperti pola tangan biasa ya, pola dasarnya ini hanya saja ini potongan di 7/8 atau 3/4 tangan. Nah, ini 3/4 tangan baru kita potong. Lalu kita buat kloknya di sini atau lingkarnya di bagian bawah lengan. Nah, seperti ini. Ini kan tumpuk 2 ya. Nah, 2 tumpuk. Nah, ini kita buat yang paling besar dulu. Pola yang bagian paling panjang atau bagian bawah ya. Nah, ini sama seperti klok di lingkar lutut tadi. Hanya saja ini lingkarnya di lingkar pergelangan atau lingkar di tengah tangan ini ya. Nah, ini sama dengan lebar atau lingkarnya ini, lingkar pergelangan. Untuk panjangnya ini sama dengan panjang
potongan dari tangan. Nah, seperti ini. Kalau ini misal di sininya panjang lengannya 55, ini kita pakai 20 cm. Jadi di sininya tinggal 35. Nah, seperti itu. Ini 35, ini 20 cm. Jadi 55. Nah, ini ya. Nah, ini 20 cm untuk di bagian ini. Nah, ini kita pakai 20 cm. Nah, terus untuk bagian bawah atau bagian atasnya ya, di bagian tumpuknya ini kita tinggal motong dari pola yang bagian bawah tadi lah. Ini kita selisihkan 5 sampai 6 cm antara yang bawah dengan yang atas. Kita selisihkan 5 atau 6 cm. Lalu kita gambar atau kita garis. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita potong satu persatu dari pecahan pola ini agar para YouTuber bisa melihat dengan jelas bagian-bagian atau pola pecahan pola dari model ini. Ini potongan bagian badan depan, lipatan di sini ya, lipatan 1 kali potong. Nah, ini bagian belakang 2 kali potong. Ini untuk lingkarnya, untuk bawah kloknya ya. Di sini lipatan 1 kali potong ya. Ini organsanya, ini batik. Nah, batik ini juga batik, ini bahan organza atau polos. Boleh pakai bahan yang lain, misalnya sifon boleh. Nah, ini untuk tangan 2 kali potong, untuk tangan dan kanan dan kiri ini kita pakai batik juga. Nah, ini pakai batik. Setelah itu di bagian kerah di sini juga lipatan 2 kali potong, ini juga pakai batik. Selanjutnya di bagian klok tangannya ya, potongan tangan. Bagian tangan ini ada 2 bagian. Untuk bagian bawah
ini lebih lebar ya, yang lebar, yang panjang lengannya tadi 20 cm ya, dari pergelangan sini. Nah, potongannya 20 cm ke sini. Terus di bagian atasnya lah, ini nanti kita potong. Jadi yang bagian atas, bagian bawah yang lebar ini kita potong dulu. Setelah itu baru ini kita gunting. Kita gunting untuk memotong kain untuk di bagian yang atasnya atau yang bagian kecilnya. Potongan gaun batik atau gamis batik duyung dengan bawahnya kelok penuh. Itu di bagian atas itu dada, potongan dada ya, kasih polos bagian dada dan kerah Shanghai. Ini tangan dengan klok penuh atau klok payung 2 tumpuk, dan ini bagian duyung payung di rok bagian bawahnya ya. Cara menjahit baju atau gaun batik dengan polos duyung klok ya. Ini langkah pertama, di bagian dada, kombinasi polos di bagian dada disambung dengan dada ini. Setelah dijahit, ditindes. Nah, setelah itu baru kupnat. Nah, ini kupnat atau skengan. Ini muka dan belakang. Setelah itu bagian belakang dipasang resleting ya, resleting Jepang. Nah, seperti ini. Selesai resleting, digandeng kanan dan kiri badan. Nah, ini digandeng depan, depan dan belakang ya. Ini digabungkan. Nah, selanjutnya setelah tangan baru kita gabung atau digandeng di bagian lengan. Nah, ini lengan kita. Nah, ini lengan sebelum digandeng di badan, ini di bagian bawah keloknya ini, kelok tumpuknya ini kita rangkap ya, tumpuk dulu baru digabung atau digandeng dengan pergelangan di lingkar sikunya ini ya. Nah, ini dijahit, digandeng, diobras lalu ditindes. Untuk model seperti ini tangan harus ditindes. Kenapa demikian? Agar bentuk keloknya, kelok di tangan tidak jongat. Apa ya bahasanya jongat lah, biar rapi. Nah, seperti ini. Nah, selesai menggabung tangan baru menggabungkan, selesai menggabung ini keloknya tangan ya, baru menggabungkan antara tangan dan badan. Nah, seperti ini digabung lah. Selesai itu baru masang kerah Shanghai ya. Sebelum kita pasang di lehernya, ini kita bentuk dulu, kita gandeng. Setelah kerah, ini kerah Shanghai, baru yang terakhir kita gabungkan kelok di bawahnya. Ini kelok di bawahnya, ini kita memakai lingkar penuh atau lingkar payung. Untuk di bagian bawah cukup dineci, furingnya juga karena ini kain kaca tipis, kita pakai furing.